Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Berita atau informasinya datang dari kota Bukit Tinggi. Jadi kabarnya ada 947 tenaga kontrak atau tenaga honorer yang dirumahkan atau diberhentikan di pemerintah kota Bukit Tinggi. Hal ini dikarenakan para honorer ini tidak masuk dalam database BKN. Dan kabarnya ke depan akan dicarikan solusi bagi para tenaga honorer ini agar mereka tetap bisa bekerja di pemerintah kota Bukit Tinggi, yaitu dengan mengalihkannya menjadi tenaga outsourcing. Tapi tentunya sangat disayangkan gitu ya. Tetapi Pemkot Bukit Tinggi menyatakan bahwa kebijakan terkait dengan pemberhentian para honorer ini sudah sesuai dengan Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang 20 tahun 2023. Karena memang jika sesuai dengan undang-undang tersebut, seharusnya yang bekerja di instansi pemerintah untuk saat ini semuanya adalah ASN, baik itu CPNS atau PNS dan P3K. Dan semoga ke depan segera ada solusi ya bagi para tenaga honorer yang dirumahkan ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan ratusan tenaga honorer yang diberhentikan ya di kota Bukit Tinggi. Diberitakan oleh padekjawapos.com, Padang Express Digital Media ya. Judulnya, ratusan tenaga honorer Bukit Tinggi dirumahkan, Pemko siapkan solusi outsourcing. Kita coba bacakan. Ratusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah kota Bukit Tinggi harus menerima kenyataan pahit di tengah perayaan Idul Fitri. Sebanyak 947 pegawai tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Bukit Tinggi resmi dirumahkan sejak awal April 2025. Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan kebijakan nasional dan bukan berasal dari pemerintah daerah. Ini menjadi masalah nasional, semua ditentukan dari kementerian dan bukan kebijakan gubernur atau wali kota. Di Bukit Tinggi ada 947 tenaga kontrak atau honorer yang belum masuk database terpaksa dirumahkan mulai April, ujarnya. Meski begitu, Pemkot Bukit Tinggi berupaya mencari solusi agar para tenaga honorer tetap dapat bekerja. Salah satu langkah yang tengah disusun adalah skema perekrutan kembali melalui sistem outsourcing. Kami melakukan penyusunan aturan baru sebagai langkah solusi bagi mereka. Ratusan pegawai itu diprioritaskan melalui jalur outsourcing atau pihak ketiga, kata Ramlan. Pemkot Bukit Tinggi menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ramlan juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Kami sudah menerima pemberitahuan tertulis juga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kami tidak ingin menyalahi aturan, tegasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pemberhentian atau PHK tenaga honorer di kota Bukit Tinggi gitu ya. Jadi ada 947 tenaga kontrak atau honorer yang diberhentikan di kota Bukit Tinggi. Hal ini dikarenakan tenaga honorer tersebut belum masuk database BKN dan jika sesuai dengan aturan yaitu Undang-Undang 20 2023 seharusnya memang sudah tidak ada lagi tenaga honorer gitu ya. Karena seharusnya yang bekerja di instansi pemerintah semuanya berstatus sebagai ASN, baik itu PNS dan P3K. Tetapi semoga ke depan segera ada solusi gitu ya, karena kabarnya akan dialihkan menjadi tenaga outsourcing. Semoga para tenaga honorer ini bisa segera kembali bekerja walaupun statusnya dirubah menjadi tenaga outsourcing.
Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.